Benar kan? Ternyata di sini dia sembunyiin fotonya Manis. Zara, kamu ngapain sama foto yang Manis? Harusnya aku yang tanya sama kamu. Kenapa kamu masih simpan fotonya Manis? Kok kamu jadi marah-marah gitu? Ya, aku nyimpan foto itu untuk mengenang Manis. Wajar dong. Sebelum dia meninggal tuh Manis calon istri aku gitu, Zara. Calon istri kamu? Itu dulu, Adnan. Sekarang aku ini adalah istri kamu. Kamu ingat ya? Kita ini nikah karena Manis. Untuk Manis. Oh gitu. Jadi aku ini gak ada arti apa-apanya buat kamu, hah? Adnan, kalaupun kamu masih cinta sama Manis, harusnya kamu tuh bisa sembunyiin perasaan kamu. Jangan kamu tunjukin depan aku terus dong. Aku ini adalah istri kamu, Adnan. Zara, aku ini udah coba untuk cinta sama kamu, tapi aku nggak bisa. Sorry. Tapi bayangan Manis nggak akan pernah bisa pergi dari hati dan pikiran aku. Zara! Apaan sih kamu? Kenapa kamu buang itu? Itu barang berharga buat aku. Kamu gak pernah boleh inget-inget Manis lagi, Adnan. Dan mulai sekarang, aku akan buang semua barang-barang yang bisa mengingatkan kamu dengan Manis. Kamu nggak bisa seenaknya kayak begitu, Zara. Gak bisa. Jelas aku bisa. Aku ini adalah istri kamu. Tapi apa? Kamu gak pernah anggap aku sebagai istri kamu, kan? Oke, aku akan ngelupain Manis. Tapi nggak kayak begini caranya. Semua itu butuh proses. Kesabaran aku sudah habis menghadapi kamu yang selalu terobsesi dengan Manis. Jadi mulai sekarang, kamu harus bisa melupakan dia. Atau aku akan minta cerai sama kamu. Jadi mulai sekarang, kamu harus bisa melupakan dia. Atau aku akan minta cerai sama kamu. Gue gak mau ada satu benda pun yang bisa mengingatkan Anan dengan Manis. Gue harus buang boneka ini ke sungai. Biar Adnan tidak akan pernah bisa menemukan boneka ini lagi. Jangan buang boneka itu. Selamat tinggal boneka jelek. Manis, kamu gak apa-apa kan Manis? Ayo sayang. Perempuan jahat seperti kamu harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Jangan lakukan itu, Mbak. Tolong jangan lenyapkan Zara. Aku mohon, Mbak Tante. Kamu ini gimana sih? Kenapa sih kamu ngelarang-larang aku ngebunuh dia? Hah? Aku tahu, Mbak Tante. Zara memang jahat sama aku. Tapi aku nggak mau Mbak membunuh dia. Manis, wanita iblis seperti dia harus mati di tanganku. Zara! Ya ampun. Adnan! Adnan, tolongin aku, Adnan! Adnan! Adnan, aku takut, Adnan. Aku hampir aja jatuh ke sungai, Adnan. Aku bisa mati, Adnan. Udah, kamu tenang. Sekarang kamu udah gak apa-apa, ya? Yang penting kamu selamat. Aku cemburu, Adnan. Aku nggak suka. Aku nggak suka ngeliat kamu pelukan sama perempuan lain. Aduh, Sakti, terima kasih banyak. Sampai rapi begini perbannya, bagus banget. Makasih, mohon maaf ngerepotin. Iya, sama-sama Tante. Ya udah kalau gitu Sakti jalan dulu Tante, mau ke tempatnya Adnan. Sakti! Mulai sekarang kamu ikutin apa perintah Tante.
saya berhasil hipnotis Sakti. Mbak Tante, Aku mau ngembaliin boneka ini ke Zara lagi. tapi buat apa Mbak Tante? Zara kan gak suka sama boneka ini. Jadi biarkan aja aku yang menyimpannya ya Mbak. Aku pengen si Zara tuh mati karena ketakutan sama boneka ini. Apa yang akan Mbak lakukan ke Zara? Saya akan gunakan boneka ini untuk membalas si Zara. Mbak Tante, tolong jangan lakukan itu. Manis gak mau Mbak Tante membunuh Zara. Kamu nih gimana sih Manis? Kamu tuh mati dibunuh sama si Zara. Sekarang malah ngebelain Zara. Aneh. Bukan gitu Mbak Tante. Manis gak mau kalau Manis disamakan sama Zara. Kalau kita balas dengan membunuh, apa bedanya Manis dengan Zara Mbak Tante? Alah, kamu nih jadi hantu kok lemah. Pantes aja. Waktu kamu masih hidup, kamu tuh dianiaya sama orang. Gimana dong ini Omai? Kamu harus bantu aku. Aku memang benci banget sama Zara. Tapi aku gak mau. Di antara kita itu ada yang membunuh Zara. Aku gak mau seperti itu. Aku cuma pingin Zara itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dia mengakui kalau dia sudah membunuh aku. Tapi mau gimana lagi? Lu tau sendiri kan, Tante Mariam itu hantu senior. Biasanya kalau dia emosi, nggak bisa tinggal dia Manis. Gimana dosa ini? Bentar. Sakti, ayo masuk. Adnan baru aja berangkat ke kantor. Udah kamu duduk dulu, ntar aku bikinin minum ya. Lihat Wulan, Sakti lagi bersama Zara. Tante yakin Sakti pasti bisa mengambil gelang mata setan di tangannya Zara. Mudah-mudahan kali ini berhasil ya, Tan. Kamu harus optimis dong, harus yakin. Iya, optimis sih selalu optimis, Tan. Cuma Tante juga harus inget dong. Tante kan selama ini gagal mulu, jadi wajar dong aku meragukan. Jangan bilang gagal, nanti gagal beneran. Yaudah, Tan, kita lihat aja deh. Tapi yakin kan, Tan? Dia bisa kan, Tan? Tuh, udah lihat-lihat gelang kan Sakti ini, lihat tuh. Udah lirik-lirik. Gelang kamu bagus. Oh, ini aku beli pas kebetulan kemarin lagi liburan ke luar negeri. Boleh aku lihat? Ini cuma gelang biasa aja kok, Sakti. Iya, aku mau lihat. Udahlah, nggak usah, cuman gelang biasa aja. Aku mau lihat gelang kamu. Sakti, udah nggak apa-apa, Sakti. Iya, aku mau lihat. Ini apa-apa sih, Sakti? Aku mau lihat gelangnya. Sakti, Kasih kenapa kamu jadi maksa kayak gini? Gelangnya sih. Zara, kasih. Kasih gelang. Sakti, aku akan ngebiarin kamu ambil gelang ini. Sakti, lepasin aku. Sakti, Sakti, tolong balikin gelang aku, Sakti. Sakti, kasih gelang itu, Sakti. Sakti, Sakti, balikin gelang aku. Buka pintunya. Ajeng, kamu. Aku panik banget, Ajeng. Aku udah gak kuat tinggal di rumah Adnan. Hantu-hantu itu terus meneror aku, Ajeng. Ternyata aku gak perlu susah mencari kamu. Kamu sudah datang menyerahkan diri.